Selamat datang di Aksi Nyata 3.2, diskusi identifikasi sumber daya sekolah SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Bersama saya, Uswatun Hasanah, CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Dengan fasilitator Bapak Rojali dan pengajar praktik Ibu Kusnanti. Diskusi dilaksanakan 2 kali. Yang pertama, tanggal 12 November dan yang kedua tanggal 13 November 2024. Adapun macam-macam modal aset yang akan dikelola antara lain. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal fisik. Yang ketiga, modal finansial. Yang keempat, modal politik. Yang kelima, modal sosial. Yang keenam, modal agama dan budaya. Dan yang ketujuh adalah modal manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Desanto Triutomo, Sekjen Magister Pendidikan Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan juga tenaga kependidikan SMP Negeri 22 Surakarta. Yang kami hormati orang tua siswa kelas 7, 8 dan juga 9 SMP Negeri 22 Surakarta. Yang kami sayangi anak-anak dari siswa kelas 7, 8, dan juga 9. Terima kasih atas kerabahannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat melaksanakan diskusi bersama dalam rangka pengelolaan sumber daya atau aset yang ada di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk susunan acara pada kesempatan siang hari ini, yang pertama nanti adalah pembukaan, dilanjutkan dengan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah diskusi. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi dari masing-masing aktor, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, mari untuk diskusi pengelolaan sumber daya di SMP Negeri 22 Kota Surakarta kita buka dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Doa pertama silakan. Doa cukup. Ibu Bapak yang kami hormati, mohon maaf mengganggu waktu panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Uswatun Hasanah dan juga rekan saya, Titin Sudarti, akan melaksanakan sebuah aksi, yaitu diskusi bersama, berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu Guru dan juga tenaga kependidikan, dan juga perwakilan dari orang tua siswa, dan juga perwakilan dari warga sekitar, serta perwakilan dari siswa SMP Negeri 22 Surakarta dalam rangka pengelolaan aset sumber daya yang ada di SMP Negeri 22 Surakarta. Tujuan kami dengan mengidentifikasi aset yang ada di SMP 22 Kota Surakarta, mana yang sudah optimal, mana yang belum optimal, dan usulan apa yang akan kita gunakan demi kebaikan dan juga demi kelancaran pendidikan di SMP Negeri 22 Surakarta, di mana pendidikan harus berpusat kepada siswa.
Jadi pengelolaan pendidikan untuk siswa. Jadi, Ibu Bapak yang kami hormati, itu tujuan kami dalam melaksanakan diskusi pada siang hari ini. Baik, kita lanjutkan. Kami mohon berkenan Bapak Kepala SMP Negeri 22 Kota Surakarta untuk memberikan penguatan terlebih dahulu, sehingga apa yang akan kita lakukan nanti itu bisa mendapat gambaran dan hasilnya identifikasi kita, usulan dari Bapak Ibu guru semua, dan juga usulan dari orang tua siswa serta siswa itu dapat kita manfaatkan demi kebaikan SMP 22 Surakarta. Yang terhormat Bapak Krisanto Trikutomo, Sarjana Komputer, Magister Pendidikan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Uswatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik SMP Negeri Jakarta, yang kami hormati pula wali murid dari murid SMP Negeri Jakarta, dan yang kami sayangi dan banggakan murid kami dari SMP Negeri Jakarta serta dari lingkungan yang warga sekitar sekolah SMP Negeri Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan berdiskusi rupanya dengan identifikasi dengan pengelolaan sumber daya aset yang ada di SMP Negeri Jakarta. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki aset baik itu yang dari internal maupun eksternal. Internal adalah yang dari SMP Negeri 22 Surakarta, baik itu dari guru, tenaga pendidik, kemudian sarana prasarana, kemudian dari murid dan wali murid yang ada di SMP Negeri 22 Surakarta. Kemudian nanti juga ada yang dari eksternal, yang punya dengan budaya, lingkungan, kemudian politik, baik yang internal maupun eksternal juga ada. Kemudian juga dari finansial, baik itu finansial dari pemerintah maupun non pemerintah. Kemudian ada beberapa hal nanti yang perlu kita identifikasi. Intinya dari identifikasi itu bagaimana aset-aset yang ada bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMP Negeri Surakarta. Maka nanti dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan ananda dari siswa nanti bisa memberikan beberapa pertimbangan dari aset yang kita miliki, baik dari internal maupun eksternal tadi, kira-kira mana yang sudah kita gunakan dan mana yang belum kita gunakan atau kita optimalkan. Harapannya nanti ke depan yang belum bisa kita optimalkan dan sudah masa yang baik maka kita pertahankan. Intinya kita dalam perencanaan peningkatan kualitas pendidikan ini berbasis aset adalah berbeda dengan berbasis masalah. Ya, kadang yang jadi pertimbangan itu ketika kita merencanakan suatu program tapi yang dipikir masalahnya dulu. Ya, tidak boleh seperti itu. Maka nanti perencanaan berikutnya kita harus berpikir bagaimana merencanakan program peningkatan pendidikan ini kita berbasis aset. Maksudnya aset itu apa? Apa yang kita miliki, baik itu dari internal maupun eksternal. Maka itu akan lebih memungkinkan program tersebut untuk dijalankan. Tapi kalau kita berpikirnya tadi kebalikannya, berbasis masalah yang rantai duit, tidak punya uang, masalahnya tidak punya sarana prasarana, tidak punya sumber daya manusia dan seterusnya, nanti kita tidak akan fokus ke peningkatan kualitas pendidikan, tapi malah fokus kepada masalah. Yang masalah itu belum tentu nanti ada solusinya. Maka kita harus berbasis aset apa yang kita miliki, maka itu kita gunakan untuk peningkatan kualitas kita. Misalnya berbasis kekuatan yang kita miliki, daya dukung dan seterusnya. Ini nanti yang harapannya dari diskusi-diskusi ini nanti bisa mendatangkan beberapa poin yang bisa kita tindak lanjuti nanti untuk program-program yang ada di SMP Negeri 22 Surakarta. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya untuk rekan-rekan semua. Mungkin nanti bisa memberikan beberapa masukan, saran, sesuai dengan aset yang kita miliki, terus nanti apa yang harus kita kembangkan dengan aset tersebut. Nanti sampai dengan bentuk tindak lanjutnya adalah program apa yang kita bisa jalankan dengan aset tersebut. Yang nanti tujuan akhirnya tadi seperti yang disampaikan Bu Uswatun adalah semuanya nanti kembalinya adalah ke peserta didik.
Jadi semua program itu harus berdampak positif kepada peserta didik. Maka di sini kita hadirkan peserta didik, nanti semuanya bisa memberikan masukan kira-kira yang bermanfaat untuk peserta didik itu apa untuk program itu. Itu yang bisa saya sampaikan di pengantar siang hari ini. Silakan nanti bisa ditindaklanjuti untuk diskusi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk penguatan dan juga motivasi untuk kami semuanya. Kita akan melanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu diskusi. Nah, dalam diskusi kali ini, Bapak Ibu dan juga anak-anak, kami mohon untuk berdiskusi pada kelompoknya masing-masing. Untuk Bapak Ibu dan juga tenaga kependidikan satu kelompok, kemudian untuk orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat atau tokoh masyarakat menjadi satu kelompok. Kemudian untuk siswa juga menjadi satu kelompok. Kalau untuk Bapak Kepala Sekolah karena sudah bisa sendiri, jadi nggak usah ada kelompoknya. Ya, itu kami mohon untuk berdiskusi. Aset apa saja yang ada di SMP Negeri 22 Surakarta, bagaimana cara mengoptimalkan. Jadi kita mengidentifikasi terlebih dahulu aset kita itu apa saja sih? Itu di situ kan aset ada aset mungkin manusia, ada mungkin aset sarana-prasarana ataupun ada aset juga lingkungan, ada budaya dan juga agama, kemudian ada politik dan lain sebagainya. Nanti ada ketujuh aset tersebut itu kita identifikasi yang ada di sekolah kita itu apa saja sih itu. Setelah kita identifikasi, oh itu sudah optimal apa belum? Sudah ada tapi belum optimal. Nah nanti kita baru merancang bagaimana kita mengoptimalkan. Oh ini sudah ada, sudah bagus. Oh berarti sudah tinggal dilanjutkan seperti itu. Nah kemudian nanti diidentifikasi potensi pengembangan sumber daya dan juga ide pemanfaatannya akan meningkatkan pembelajaran bagi siswa itu apa. Oke, monggo kami beri waktu untuk diskusi. Ya, itu ya 15 menit sekaligus nanti sebagai paparannya. Dan nanti kami mohon setelah diskusi ada paparan setiap kelompok. Harus ada paparannya menyampaikan. Monggo kami persilakan. Semoga 15 menit gitu. Silakan. Semua manusia yang ini Anjenengan semua yang menurut Anjenengan ada di SMP apa manusia ya kan ini kan ada BU maksudnya kalau deskripsinya kan ada kira-kira disingkat aja yang menurut Anjenengan ada di SMP 22 apa terus sudah optimal apa belum pemanfaatannya kan modal manusia ya belum ada itu yang ada tapi belum ada di sini ditulis menurut Anjenengan ada itu menurut saya dalam kegiatan di dari pasal dari misalnya ini sudah optimal belum dalam pendidikan sekolah silakan disediakan kita kan punya nah komputer kayak di situ nah itu sudah optimal belum memanfaatkan situ terlibat secara lebih belum ini menurut kamu tulisan di sini tapi si model fisik itu berarti ini kan komputer jembatannya ada dan belum sudah ada sampai nanti kan jelas pembiayaannya nanti jalani komputer komite sudah. terus modal fisik itu modal fisik yang tahu yang malam tidak apa-apa kalau cuma diskusi kalau belum jadi fisik Termasuk masyarakat
Tapi kan Nah, masih optimal ya, optimal. Komite, oh yes. Siswa oke no. Alumni belum ya, Sini aja. belum. Sini. Tetap. Terus Terus fisik. Kita punya apa aja? Ruang kelas, laboratorium, ruang kelas, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan. cari cuma terbatas ya, cari sih. Masuk air, listrik, Tapi kan ruangnya itu bukan sarana. Nanti kegiatannya itu pos. kalau menurut kamu perpustakaan itu ada lagi nggak? Yang dibutuhkan bisa optimal nggak kalau ada anggaran dari pemerintah? Kalian kan kadang kebingungan tuh Bu. Ada lomba ini, biasanya gimana? Kan Bu Titis jawabnya dia. Saya dulu kan gitu. Mau sarana. Selain bungkus dari semua ya. Ruang kelas. Lima. Hah? Ini. Kotanya. Bumbung BUMN kan biasanya opsi karo kantin itu nggak suka. Opsi dari Eropa. Aku mau Kan perpustakaan keliling. jangan bisa sama orang. Politik kan sudah Dari politik. OBS. Ini baru ada sosial. Ini adalah sosial pelayanan desa mahasiswa.
Ayo. Ke Arab Jajanan kebijakan pemerintah pusat. keliling BPNKS itu Christmas keliling itu terus apa gitu politik Bapak, apakah ada kesulitan? ya. Ada kesulitan? Tangkap. sini atau Pembinaan aja. Sosialisasi. gratis semua Orang tua kecuali dari kelas sama mungkin di kelas Tujuan masyarakat ya. ya aku pikir kita acara wali kelas sama daerah kan mungkin ada sebulan kemarin kalau dalam meeting itu sudah memberikan informasi kita kan proses itu ya nah itu Itu maksudnya ke politik ya itu. Ya. Ya politik. Kayaknya sih apa ya? dapat bantuan ke Saya bisa sama aturan dapat orang tua kamu kemarin kan program aku hutang ya akhirnya itu tombol pakai apa sobatnya oke Bapak bisa Bapak bisa satu dan nanti kan perkelompok. penjelasan ini kan pemeriksaan tidak bisa tutup agama semua bunda rapat orang tua kegiatan pengajian
Lingkungan apa nih? Memadai Wes, idenya apa ya? Superboy. Dari segi manusianya, dari segi ini kan Superboy ini kan satu papasan. Peringatan ada peringatan apa sih menjadi dari Iuran kegiatan ibadah itu kan peringatan dari masyarakat kegiatan Ya, hasil. nah ibadah iman kan ada retret hari besar kan mungkin ya Natal kita itu apa bisa Nabi gitu kan Ibu bapak dan juga anak-anak semuanya. Baik, sudah ketemu semua ide yang terbaik untuk sekolahan kita. Sudah nggih? Langsung menuju ke idenya saja boleh. Ibu bapak dan juga anak-anak semuanya, kita lanjutkan dengan sesi kita selanjutnya, yaitu paparan yang akan dipimpin oleh Ibu Titin sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku yang saya sayangi. Jadi waktu untuk diskusi sudah selesai, nggih. Mari kita mulai untuk kegiatan paparan. Siapa dulu yang mau memaparkan ide-ide yang sudah muncul dari hasil diskusi hari ini? Dari siswa dulu atau siswa dulu atau orang tua siswa dulu? Orang tua siswa dulu. Oh, dari siswa dulu. Siswa siap sudah siap. Orang tua dulu udah siap. Oke, orang tua siswa diwakili oleh. Nah, oke, monggo. Kami persilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, orang tua, murid, siswa SMP Negeri 22 serta Bapak dari perwakilan masyarakat. Di sini saya sebagai perwakilan orang tua dan perwakilan warga perlu memberi masukan yang pada siang hari ini sedikit saya utarakan. Dari segi modal manusia perlu dioptimalkan untuk memajukan dan memberi kemajuan dalam lingkungan sekolah. Di samping itu, iuran kas kelas perlu dioptimalkan untuk kegiatan yang lebih untuk ditonjolkan nanti di kemudian hari, dalam arti kedepannya anak-anak bisa menggunakan dana kas untuk kegiatan yang lebih optimal.
sedang di masyarakat sekitar, perlu sinergi untuk memajukan lingkungan dan dari pihak sekolah. Demikian yang bisa saya utarakan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya dari perwakilan orang tua dan masyarakat mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bapak Irwan Hartawan yang sudah mewakili dari orang tua murid dan tokoh masyarakat. Baik, mari kita lanjutkan paparan selanjutnya dari siswa dulu atau dari guru dulu? Monggo. Dari guru dulu? Oke. Baik, monggo diwakili oleh Ibu Febri Ningsih. Waktu dan tempat kami. Terima kasih kepada Presiden yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi dari guru yang kami hormati kepada Kepala Sekolah yang kami hormati orang tua wali murid serta masyarakat dan anak-anak yang saya sayangi. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit memaparkan bahwa untuk setiap modal-modal yang ada di sekolah kita itu intinya sudah ada semuanya. Walaupun mungkin nanti pemanfaatan ada yang kurang optimal, tetapi intinya kita sudah mempunyai modal yang cukup untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 22. Hanya nanti pemanfaatnya harus lebih dioptimalkan lagi. Saja sedikit dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Febri Ningsih yang sudah mewakili dari guru. Maka selanjutnya kami persilakan dari anak-anak untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Mbak Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu guru serta wali murid yang hadir di sini. Saya ingin memberi saran dan masukan untuk kemajuan SMP Negeri 22 Surakarta. Yang pertama, saya akan mengajukan pengolahan sampah daun kering menjadi pupuk kompos. Itu termasuk dalam menggunakan modal lingkungan, karena saya melihat di sana masih banyak sampah daun kering yang menumpuk. Jadi itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Yang kedua, penguatan kerohanian mental dan fisik. Dan masuk ke dalam modal manusia, seperti yang sering dilakukan sholat duha dan sholat wajib yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Dan yang ketiga, kelima, pelestarian kebudayaan alat musik Jawa Tengah, gamelan, menggunakan modal agama dan budaya. Karena mungkin banyak dari siswa-siswi di sini yang belum paham cara menggunakan alat musik gamelan, dan menurut saya perlu dipelajari agar budaya Jawa Tengah tidak hilang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Nanda Abida yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Baik, hari ini tadi sudah paparan dari orang tua, dari guru, dan dari siswa. Maka yang terakhir kami mohon untuk Bapak Irwan Sarjana Pendidikan untuk menyampaikan paparan yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik peserta diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillah untuk diskusi dari masing-masing peserta tadi sudah menyampaikan beberapa hal, hubungannya dengan masukan-masukan untuk identifikasi aset yang dimiliki di SMP Negeri 22 Surakarta. Mungkin sedikit tadi merangkum dari masukan dari Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik semua yang berkenaan dengan
modal manusia tadi kita punya modal yang lumayan banyak. Tadi ada kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolahnya sudah kalau dari tingkat pendidikan sudah S2, kemudian kemarin sudah ikut pelatihan guru penggerak, kemudian ada ya yang sertifikasi juga guru profesional juga sudah ya pelatihan kepramukaan ya OTW kemudian pernah ikut juga pengelolaan untuk sumber daya manusia SDM ya. Itu satu modal, jadi modal aset yang kita miliki nanti tinggal kita optimalkan, termasuk Bapak Ibu guru juga sudah alhamdulillah sudah S1 semua ini, yang kemarin masih punya satu yang belum, sekarang sudah lengkap, sudah S1 semua. Untuk yang pending juga minimal sudah SMK ya. Kemudian untuk aset wali murid kita sudah punya ruang untuk komite dan paguyuban. Kemudian siswa kita sudah punya organisasi OSIS, kepramukaan sudah ada PMR juga. Itu ruang-ruang nanti untuk mengoptimalkan peran dari sumber daya manusia. Pengawas kita punya pengawas sekolah. Kemudian yang alumni, ini alumni kita punya alumni, jelas kita punya alumni, hanya saja pengoptimalannya mungkin belum. Ini yang nanti ke depan kita akan optimalkan peran alumni untuk di sekolah, termasuk nanti alumni siswa yang baru lulus itu bisa kita rekrut nanti untuk berikutnya bisa mengoptimalkan peran-peran di beberapa kegiatan di sekolah, contoh pramukaan ya, termasuk mungkin OSIS atau mungkin paskibraka juga bisa ya. Selain nanti mungkin ada pembina yang lebih profesional. Kemudian untuk modal fisik kita ruang kelas sebenarnya sudah mencukupi jumlahnya, hanya saja kalau ada pembangunan jadi kurang. Tapi ke depan nanti kita akan optimalkan lagi, terutama ruang yang lebih aman dan nyaman untuk peserta didik. Jadi ini baru proses untuk beberapa pembangunan, nanti harapannya lebih aman dan nyaman untuk semua peserta didik, termasuk nanti anak-anak yang kalau sekarang mungkin PR kita masih tempatnya naik turun, mungkin kalau anak-anak yang punya masalah di naik turun yang tanah mungkin agak beda elevasi mungkin jadi masalah, contoh yang punya jarak pandang yang terbatas. Kemudian laboratorium kita punya lab TIK, lab IPA yang beberapa alat sudah dilengkapi, nanti tinggal pemanfaatkan. Harapannya nanti ke depan Bapak Ibu guru dan siswa bisa memanfaatkan untuk beberapa lab yang ada, termasuk perpustakaan. Jika nanti kita sudah punya ruangan, sudah punya buku, hanya saja nanti kemarin ada masukan untuk buku-buku non fiksi untuk dilengkapi. Kita akan mulai tahun ini, nanti sedikit kita tambahkan buku non fiksi, termasuk beberapa perangkat komputer yang bisa kita rencanakan pindahkan di lab ke perpustakaan. Jadi nanti harapannya anak tidak cuma mengakses buku yang cetak, tapi juga nanti bisa buku digital. Termasuk nanti mungkin beberapa di lab IPA nanti kalau memang dibutuhkan beberapa peralatan elektronik seperti komputer dan sebagainya nanti bisa kita tambahkan. Kemudian kalau di ruang guru dan TU ya sudah cukup untuk jumlahnya ya Pak ya, bisa nampung semua ya. Untuk peralatan kita sudah mulai upgrade juga beberapa alat yang memang kemarin sudah jadul, sudah kita mulai upgrade untuk yang baru. Nanti yang lama ya kalau memang sudah tidak bisa dipakai nanti kita akan ganti ya, kita hapus aset kemudian kita ganti yang baru. Kemudian untuk lapangan kita sebenarnya punya aset ruangan yang cukup luas untuk sekolah, apalagi nanti kalau sudah ditata ruangan kita nanti mungkin ruang terbuka kita akan lebih banyak. Oke. Harapannya nanti ruang terbuka itu juga nanti akan kita isi dengan penghijauan yang harapannya nanti lebih nyaman untuk penghuni sekolah, begitu guru, tenaga pendidik maupun siswa. Ya. Jadi termasuk nanti lapangan juga lapangan olahraga, upacara nanti akan semakin lebih lengkap. Jaringan air, listrik, dan internet sementara ini mencukupi, tinggal kita optimalkan saja. Jaringan internet kita sudah punya IP publik yang bisa diakses dari luar, sudah kita optimalkan untuk beberapa aplikasi yang ada di sekolah termasuk Dapodik,
penilaian sudah kita optimalkan untuk beberapa server di sekolah. Jaringan air ini kita pakai air tanah, insya Allah masih cukup. Walaupun kemarin PDAM untuk ngidil, tapi kita alihkan ke air yang jaringan air tanah malah lebih lancar. Hanya saja mungkin masalah pompa itu nanti mungkin ke depan nanti kita juga cari model pompa yang mungkin ramah perawatan, Mbak. Ya, seperti kalau sekarang kita ada pompa yang akan pompanya itu di dalam itu ya, di sibel apa itu nanti coba dibandingkan dengan pompa yang di luar tuh pemanfaatannya lebih real mana. Kalau memang lebih enak yang di dalam, nanti mungkin kita coba yang di dalam biar kalau di luar itu kan kena langsung panas hujan itu kadang nanti malah jadi tayang. Tapi kalau di dalam mungkin panasnya kan enggak, cuma satu musim itu nanti yang perlu kita uji coba. Kemudian yang finansial kita sekolah negeri kita dapat bos reguler jelas, ada beberapa bos tambahan lagi untuk kinerja. Itu yang prestasi kalau kita dapat itu salah satu nilai tambah kita. Nanti syaratnya kalau bos prestasi harus punya prestasi, maka kemarin kita buat program untuk anak itu punya prestasi, harapannya nanti tiap tahun kita dapat bos prestasi yang bisa digunakan untuk peningkatan mutu sekolah. Salah satunya untuk membayar tenaga ahli untuk ekstra dan seterusnya, itu termasuk kegiatan-kegiatan nanti yang mempunyai dengan lomba-lomba dan seterusnya. Itu nanti bisa kita anggarkan dari situ. Kemudian selain dari itu juga ada bos kota untuk penunjang sarana pendidikan, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar tapi juga sudah membantu. Kemudian ada sumbangan dari komite paguyuban, walaupun ini belum optimal. Harapannya nanti ke depan lebih optimal lagi. Kita mulai ada sosialisasi beberapa program yang kita tawarkan ke orang tua wali murid, termasuk juga ada beberapa program yang kita tawarkan ke pihak luar untuk sponsorship, bantuan dan seterusnya. Kemudian yang lain modal finansial, kita punya beberapa usaha sekolah, ada koperasi, ada kantin. Harapannya itu bisa menambah nanti supporting untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak tercover dari beberapa dana yang ada di atas tadi. Kemudian nanti yang kita coba gerakkan lagi dana sosial, karena kita punya aset di budaya di sekitar kita itu memang beragam dari tingkat sosial ekonomi, maka kegiatan sosial itu nanti penting, perlu didukung dari modal finansial juga. Kemudian yang masalah modal politik, kebijakan dari pusat, daerah, sekolah juga nanti kita perlu sinkronkan. Intinya nanti kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di sekolah. Jadi beberapa aturan-aturan memang kita harus pahami, kemudian nanti kita bisa terapkan mana yang cocok untuk sekolah kita. Kemudian dari segi kerjasama kita juga sudah menjalin beberapa kerjasama dengan dinas lain dan wilayah, kelurahan, lurah, kemudian camat sampai RT RW kita juga ada komunikasi. Harapannya nanti beberapa hal yang hubungannya dengan pengaruh ke pendidikan kita nanti bisa kita komunikasikan. Masalah ada pembangunan atau mungkin ada masalah-masalah dengan lingkungan yang ternyata di KPM nanti mengganggu, seperti kemarin ada suara musik dari sekitar sekolah. Nanti mungkin perlu kita kerjasama dengan pihak lingkungan supaya nanti lebih kondusif. Itu kemudian berikutnya lagi modal sosial, kita punya beberapa organisasi yang bisa kita manfaatkan, baik itu organisasi intra sekolah maupun ekstra, ya maksudnya yang dari luar. Yang dari dalam mungkin ada MGMP sekolah, yang di luar nanti ada MGMP kota, kita bisa manfaatkan. Kemudian ada beberapa organisasi yang di sekitar kita seperti forum anak, itu juga kita bisa manfaatkan juga. Termasuk kita sudah punya website dan sosial media yang bisa digunakan untuk jalur komunikasi dengan masyarakat luas, gitu ya. Nanti kita tinggal optimalkan lagi. Kemudian yang modal lain adalah modal agama budaya. Kita di sekolah ada rumah ibadah, termasuk kita punya lahan yang luas, itu sebenarnya bisa kita manfaatkan aset juga untuk kita sinergikan dengan masyarakat. Nanti barangkali bisa dimanfaatkan seperti hasil diskusi kita kemarin.
misal ada kegiatan seperti sholat id, nah kita bisa pakai halaman sekolah kita untuk dengan kolaborasi dengan warga, karena sekitar sini juga lapangan angin golek sulit nyarinya, gitu ya. Nanti untuk menampung sekitar sini aja berapa RW, mungkin kalau di masjid kan masjidnya tidak terlalu luas nih. Kita bisa kerjasama di situ. Kemudian yang lain keberagaman tadi, sosial ekonomi itu bisa jadi nanti aset kita untuk penelitian, ya, penelitian. Nanti kita punya modal penelitian di situ, barangkali ada penelitian dengan sosial budaya yang kita punya keanekaragaman. Kemudian yang terakhir hubungannya dengan modal lingkungan. Tadi lingkungan kita ya agak kompleks ya, karena kita di tempat di tengah lingkungan perkampungan yang padat. Ini termasuk aset juga. Asetnya apa? Tidak usah bingung-bingung cari murid. Ini aset juga. Jadi kita berpikirnya positif, ya, positif. Kalau negatifnya tetap ada, tapi kita tetap berpikir tadi berbasis bukan masalah, tapi berbasis aset. Ya, maka kita berpikir positif. Nanti di situ kita juga bisa bekerjasama juga dengan lingkungan, hubungannya dengan beberapa program nanti yang kita bisa kolaborasi. Contoh kita punya dengan lingkungan itu di sekitar sini ada beberapa puskesmas yang kita bisa kerjasama dengan puskesmas. Kemudian mungkin ada beberapa wilayah nanti yang kita bisa kolaborasi. Misal ada program di kelurahan yang bisa masuk ke sekolah, juga nanti kita bisa kolaborasikan. Terutama nanti yang hubungannya dengan kegiatan sosial. Maka nanti ini salah satu hal masuk tempat kita juga karena punya lingkungan yang agak luas. Kemarin seperti pinjam juga untuk kegiatan RT atau RW sekitar, gitu ya, untuk rapat dan seterusnya. Maka ini juga nanti bentuk kolaborasi saling bersinergi, harapannya nanti saling menguntungkan untuk berbagai pihak, karena ini aset pemerintah juga. Jadi kita akan untuk bersama urusannya dengan masyarakat dan pemerintahan, saya kira tidak masalah. Itu kemudian nanti untuk yang lain PR kita adalah komunikasi, ya. Karena asetnya tadi sudah banyak, tapi kalau kita tidak mulai komunikasi dengan pemilik aset yang di sekitar, dengan aset yang kita miliki di sekolah, kita komunikasikan, maka nanti program-program juga tidak akan bisa berjalan. Maka kita harus segera jalin komunikasi aktif dengan berbagai pihak. Harapannya nanti aset yang sudah kita identifikasi itu nanti kita bisa manfaatkan secara optimal. Ya, jadi kita tidak berpikir sendiri, harapannya nanti ada teman yang bisa memikirkan ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Itu saja dari saya, tambahan untuk hasil dari identifikasi sumber daya yang ada di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Utama serta pendidikan yang telah menyampaikan hasil diskusi pada hari ini. Memasuki acara yang terakhir, Bapak Ibu, hari ini adalah penutupan dari diskusi kita hari ini, dari paparan Bapak Ibu guru semua, Bapak Kepala Sekolah dan juga anak-anak, dapat diambil kesimpulan bahwa kita perlu peningkatan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan untuk peningkatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu adalah kesimpulannya bahwa itu karena memang kita ketahui bahwa SMP Negeri 22 Kota Surakarta memiliki banyak sekali aset-aset yang bisa dimanfaatkan. Maka nantinya dengan kolaborasi dan bersinergi antara seluruh warga sekolah dan juga dengan lingkungan serta masyarakat, maka nantinya apapun kegiatan kita, pembelajaran yang kita berikan kepada siswa, pastinya endingnya, akhirnya adalah berpihak pada murid, sehingga nanti murid-murid kita akan menjadi generasi emas yang bisa memajukan Indonesia. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup ada sedikit pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Roliska juara. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.